teras rumah. Kenapa namanya teras rumah? Karena di teras rumah. Yes. Balik lagi bersama kami. Nama gua Keramaian dan Shit. Here we go again. Yes. Oke Ram, kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Nah ini nih Bray, gua kepikiran dari semalam gitu. Gue pengen ngebahas tentang mimpi. Mimpi Yes. yang mana dulu nih? Mimpi yang setelah tidur gitu. Template banget kayaknya. Iya. Berarti mimpi bunga tidur ya, bukan mimpi cita-cita atau bukan. mimpi beruntuk masa depan. Keinginan, impian, bukan. Bukan, Tapi berarti masalah mimpi bunga tidur ya. Yes, karena menurut gua ada sesuatu yang lebih dari sekedar mimpi gitu. Oh iya benar sih, Iya benar-benar. Lu pertama pernah kan yang namanya deja vu, Deja vu. ataupun mimpi nginget masa lalu pernah lu ngapain, ya kan? Iya benar. Menurut lu tentang mimpi itu apa? Mimpi ya, sebenarnya kalau misalnya ngomongin mimpi secara definisi, ya emang kita nggak pernah diajarin sih ya, maksudnya apa itu mimpi, Nah, bagaimana caranya bermimpi gitu kan. yes. Tapi ya kalau misalnya menurut gua nih ya, Iya. menurut gua dengan apa yang gua rasakan, dengan pengalaman yang pernah udah ada di hidup gua lah ya, mimpi itu kayak semacam refleksi dari apa yang lo rasain saat itu. Jadi gini loh maksud gue, kayak lo pasti pernah lah dalam satu situasi lu lagi merasakan sesuatu hal gitu. Bilanglah lu lagi kasmaran, lu Oke. lagi jatuh cinta lah sama Oke. satu orang. Terus di mimpi itu yang lu dapat gitu loh. Maksudnya dari kebanyakan mikir karena kita suka sama orang itu, terus mimpi bisa ketemu dia. Mimpi gitu. lu jadi lu lagi mungkin lagi ada satu momen lagi sama dia dan lu benar-benar nikmatin itu. Oke. Alam bawah sadar. Bawah sadarnya jadi ngevisualin itu. Ya? Ngevisualin itu dalam apa yang itu disebut mimpi ya. Yes. Dan begitu juga dengan mungkin saat lu lagi ngerasain lagi jatuh, lagi itulah pokoknya lagi exhaust gitu, lagi fatigue, Lagi drop banget. lagi ngedrop banget lah. Yes. Itu pun juga ya sama gue juga ngerasain itu sih. Jadi mungkin saat gue lagi jatuh, gue lagi drop gitu, mimpi gue juga nggak bagus, langsung buruk semua. langsung buruk. Jadi mungkin gue bisa bilang sih emang itu refleksi dari apa yang kita pikirkan sih. Gitu. Yes. Cuma gue mau nanya satu hal tentang yang tadi lo jelasin. Kalau sekarang gue minta buat jelasin tentang deja vu, Oke. itu gimana? Lo nggak mikir apa-apa? Cuma Kalau mimpinya sampai ke sono gitu. deja vu sih, gue pernah ngerasainnya bukan dari apa yang gue rasain tiba-tiba ada di mimpi. Kan sebenarnya kan deja vu itu sesuatu hal yang pernah lu rasain kan. Deja vu itu ketika lo mimpi sekarang, terus misalkan tahun depan, Mm-mm. wah tahun lalu gue kayak pernah mimpi ini deh. Nah, tapi mungkin ya karena emang mimpi itu bisa dibilang setiap hari kan, karena setiap kita tidur itu pasti kita mimpi lah. Bohong maksudnya nggak Iya. mimpi. Jadi Cuma mungkin ada yang jadi nggak mungkin sadar. lu nggak terlalu apal gitu sama mimpi-mimpi lu gitu loh. Dari ya mungkin mimpi lu 1 minggu yang lalu pun lu pasti lupa gitu. Iya lupa. Tapi kalau deja vu itu gue pernah ngerasainnya kayak lebih ke perasaan sih. Perasaan. Iya, karena ya tadi yang gue bilang kita nggak mungkin apal dan nggak mungkin ingat sama mimpi-mimpi kita sebelumnya kan. Iya. Jadi saat tiba-tiba gue ada di satu momen, gue lupa itu pas itu gue lagi liburan. Gue lagi liburan, terus tiba-tiba, dan gue belum pernah ke tempat itu sebelumnya ya. Oke. Gue belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Gue kasih itu, terus gue kayak ngerasa kayak gue pernah ada di sini. Pernah ada di situ. Pernah ada di sini. Entah ini cuma perasaan gue doang atau emang gue bener pernah ada di situ saat ya mungkin saat gue kecil cuma gue lupa. Tapi yang gue yakinin saat itu, pertama gue belum pernah ke situ. Ini pertama kali gue kesana dan gue ngerasa udah pernah ada di sana sebelumnya. Iya. Berarti itu kesimpulannya mimpi itu meramalkan atau gimana? Itu tricky sih. Itu tricky sih. Maksudnya sampai sekarang pun juga mungkin jadi paradoks itu ya. Iya kan. Nggak bisa dijelasin dengan akal sehat. Apalagi yang namanya mimpi, ya balik lagi itu cuma refleksi dari apa yang gue rasain saat itu divisualin sebagai mimpi. Iya. Jadi kayak apa ya? Apalagi mimpi itu kan sebenarnya kan kalau misalnya lu rasain itu kan real banget gitu loh. Yes. Walaupun lu tahu itu alam bawah sadar lu cuma lagi bermimpi gitu loh. Yes. Entah kenapa tiba-tiba aja gitu loh saat di momen itu gue ngerasa gue pernah lo ada di sini, tapi nggak tahu kapan. Lu pernah
nonton film yang kayak ini gak sih? Pokoknya tokoh utamanya ini memorinya di reset. Oh, Karate Kid. Bukan. Cars kalau nggak salah. Oh, udah Cars. Cars kan balapan. bukan. Kalau nggak salah Maze Runner ya. Maze Runner. Ya oh, kan? gue nggak tahu. Gue di Maze itu, tapi dia dicuci otak, dihilangkan. Oh. Terus dia tiap kali tidur mimpi kayak, gue kayak ngelewatin apa, kayak segala macam kayak gitu. Maaf ya, referensi film gue kurang. It's okay. Jadi iya. Mungkin nggak kalau misalkan memang banyak orang bilang itu mimpi itu bisa jadi memori dalam itu memori, ya masuk akal sih. memori kan, karena mungkin kita mimpi waktu kita kecil, mimpi kita ketemu sama orang atau segala macam. Dan ada di Javu itu, apakah kita itu sudah melewatin masa kita dan kita dilupakan dan kita dihidupkan kembali? Lu mau gue bikin teori yang lebih ekstrim gak? Ya ini cuma teori doang ya. Teori. Bukan ini kita ngomongin. Bukan berarti kita percaya. Iya. Dan bukan berarti kalian juga harus percaya ya. Yes, ini apa ya? Easy discuss aja. Iya. Maksudnya kayak ibarat kata kita lagi nongkrong bareng aja gitu udah, guys. Pokoknya ini cuma jadi udah keluar kuping kanan keluar kuping kiri aja sih. Yes. Kita nggak bertanggung jawab sama pemikiran kalian setelah ini ya. Iya, tapi kita nggak minta kalian percaya. Yang penting kita ya kayak nongkrong aja lah. Ya udah, bener fix. Gimana kalau misalnya dejavu itu adalah sesuatu hal yang dibentuk karena reinkarnasi? Shit. Sebenarnya kan gini, konsep reinkarnasi kan itu reinkarnasi itu kan sebenarnya lu tuh punya kehidupan sebelum lu hidup, ya kan? Tapi lu dilahirkan kembali dalam keadaan suci. Dibersihkan lagi gitu. Dibersihkan. Reset. Iya. Kita ambil satu situasi ya. Yes. Bilanglah kita ke satu tempat yang mungkin itu pertama kali di hidup kita pergi ke sana. Oke. Tapi kita pernah ngerasa ada di situ. Mungkin di kehidupan kita sebelumnya itu emang kita pernah di sana Dan kita nyaman di situ. dan kita nyaman dan itu cukup membekas. Kenapa kita bisa ngerasa dejavu? Karena kita terakhir suci. Pikiran kita kembali putih. Kita nggak nginget apa-apa di kehidupan kita yang masa lalu. Kita benar-benar jadi other person, orang lain. Tapi ya yang nggak bisa dibohongin, rohnya kita tuh tetap sama. Yes. Tetap bisa merasakan lah. Dan itu mungkin itu adalah sebuah chance bagi pencipta kita buat kita melakukan kehidupan yang benar. Mungkin Di itu next sebuah clue. Sebuah clue. Makanya bener juga sih, maksudnya kayak mimpi itu kan kadang kan juga bisa diasosiasiin sebagai media pesan. Media pesan, benar. Iya kan, maksudnya kayak setuju gue. percaya nggak percaya pun juga banyak orang yang pernah ngerasain kayak misalnya dia lagi kangen sama orang tuanya yang udah nggak ada gitu, dimimpiin lah gitu. Dan kayak ngasih wejangan-wejangan gitu dan mereka ngelakukan itu. Dan itu mungkin juga nggak menutup kemungkinan gitu loh kalau misalnya dejavu itu berasal dari reinkarnasi. Yes. Walaupun ya emang debatable banget sih, maksudnya kalau misalnya dejavu itu awalnya dari reinkarnasi, bahkan dejavu sendiri pun itu juga debatable. Iya kan? Banget karena ya itu tadi perbedaannya antara ada tamu ya guys ya. Ada Bapak Hamzah. Ada Bapak Hamzah, ini Hamzah beserta temannya. Welcome Welcome di teras rumah. Kita lupa kita punya properti. Kita dapat bingkisan. Selain kurba ada ini brownies buatan Naya. Namanya apa? Namanya Nggak tahu ya guys ya. Jangan lupa dicek di Instagram. Nggak tahu. Produser kita udah ngamuk ya guys ya. Tadi adalah noise yang sebenarnya kita harapkan untuk datang lebih cepat. Itulah kenapa kita taruh di depan sini kan. Iya. Jadi tadi apa? Debatable ya. Jadi kan sebenarnya kan kayak dejavu itu kan debatable ya, maksudnya. Yes. It's real or not. Nggak
nggak ada bukti empiris yang bisa membuktikan kalau misalnya itu benar gitu loh. Yes. Apalagi ini dicampur dengan satu teori yang debatable juga. Tentang Jadi makin debatable. reinkarnasi. Kita nggak memaksa kalian untuk percaya ya. Balik lagi ini. Bener tidak? Karena kita anggap aja kita lagi nongkrong ngopi kopi kurba ya kan, Sama makan brownies nggak tahu. Nah, Jangan lupa dibeli. Harganya hanya 1.000. 1.000. Hah? Harganya Harga juga nggak tahu. Ya kan, Gila. pokoknya beli aja walaupun harganya nggak tahu. Nah, ya. Gimana Ram? Jadi brownies itu Kok brownies? Oke, lanjut ke mimpi ya. Oke. Ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin mimpi ya, emang sih ya maksudnya kayak beberapa mimpi pasti ada yang cukup lu ingat lah gitu. iya. Kayak dari selama lu hidup nih, 25 tahun lu hidup gitu loh. Kayak nggak mungkin lah nggak ada 1, 2, 3 mimpi yang nggak berkesan buat lu yang mungkin Yes. saat itu lu inget banget sampai sekarang. Entah itu kejadian dalam mimpi itu emang benar-benar spesial atau mungkin emang lu kayak merasa relate gitu, Iya. atau mungkin tiba-tiba kejadian gitu, ada gak? Gua ada Ada tapi lebih ke ini. Maksudnya yang membekas banget ya. Iya. Lebih ke sebuah pesan dari gua nggak tahu mungkin itu sang pencipta atau bukan, atau bahkan itu pikiran gua sendiri. Tapi ada satu mimpi yang dimana gue mimpi tiba-tiba gue dikasih tahu untuk buka panti asuhan. Coba kalau misalnya ini kan sebenarnya kan mimpi itu Yes. kan ya cuma ada di kepala lo. Ya, Coba bener. lu rada visualin sedikit deh, maksudnya awal tiba-tiba di Oke, mimpi oke. lu lagi di mana, terus feel lu kayak gimana? Jadi waktu itu tiba-tiba gue mimpi itu pokoknya terang dari terang, terus tiba-tiba gue ada Mimpi di dari suatu- gelap dong, kan lu Oh iya, gelap dulu, terus tiba-tiba terang nih guys. Terus tiba-tiba gue lagi jalan ngelihat, oh gue ada di panti apa yang kakek-kakek nenek-nenek, Panti jompo. Gue pengen, gue pas di panti jompo itu tiba-tiba gue ketemu kakek-kakek. Terus gue tiba-tiba nanya kehidupannya gimana. Perawakan kakek-kakeknya kayak gimana tuh? Aduh, gue agak lupa. Pokoknya itu kakek-kakek ngejelasin lah kayak pengalaman dia cerita. Terus di mimpi itu gue nangis. Oke. Iya, jadi oh ceritanya kayak gitu ya, kayak gini. Terus tiba-tiba gue balik lagi ke sebelahnya, ada Oke. nenek-nenek. Gue nanya juga, gimana kondisinya, keluarga kemana, terus segala macam. Pokoknya gue lupa dialognya kayak gimana. Terus tiba-tiba dari situ gue kebayang ada suara tipis yang jadi gue ingat itu adalah gue harus buka panti asuhan sih. Kenapa? Panti jompo. Suatu hari nanti gue pengen buka panti jompo. Itu sampai gue bangun, terus besokannya pas gue bangun malamnya kan baru ketemu bokap tuh, karena kan gue bangunnya siang. Terus gue ngomong sama bokap, "Pah, aku mimpi gini. Aku mau bikin panti jompo deh." Nah, gue diskusi nih sama bokap, kayak panti jompo kayaknya kamu lebih mending panti asuhan. Oh, panti Karena asuhan. kalau panti jompo itu ternyata masih dibiayain ada keluarganya yang mungkin ada nitipin ataupun enggak. Jadi ada orang yang memberi sedekah buat dibagi-bagi di situ. Jadi buat feel of philanthropis lo jadi kurang berasa lah ya kalau misalnya kayak lebih gitu ya. Iya, kata bokap gue lebih baik kamu panti asuhan, karena panti asuhan itu orang tua atau segala macam itu nggak ada yang biayain ya, melainkan dari orang donasi. Oh segala iya, macam. benar sih, benar. Nah dari situ, dari mimpi itu gue sampai sekarang targetnya ke situ. Itu mimpi yang menurut gue membekas banget ya. Jadi kayak gue sama bokap gue someday insya Allah ya Kalau ada gua harus rezeki emang itu kayak udah semacam pesan dari semesta sih kayak. Ya Kalau kan? menurut gue ya kayak lu saat tujuan lu semua udah tercapai, iya biasanya kan orang bingung kan. Yes. Mungkin dengan mimpi itu lu tahu gitu itu. kemana akan lu bawa kekayaan lu gitu. Iya, berarti mimpi bukan cuma sekedar memori. Bukan sekedar memori, bisa juga sebagai pesan. Sebagai Media pesan tuh bisa banget. Iya. Kalau gue pernah. Penontonnya ramai banget guys di sini. Iya. Ada 30 orang. Ini kita bayar loh. Oh, bayar. Kita bayar kan? Kita Bayar. bayar kan? Iya, nanti kirim aja rekeningnya berapa. Oke. Pondok Indah mana suaranya?
Oke, berarti ini sekarang cerita mimpi gue ya? Iya, Lu bakal cerita mimpi gue. Cuma ini sebenarnya sama gue. Teen life banget sih sebenarnya. Jadi gue pernah cukup mengagumi satu perempuan lah saat itu. Oke. Ini maksudnya temen lo yang lo suka gitu. Seseorang lah. Oke. Dan yang pasti bukan seseorang yang terkenal gitu loh. Ya, ini konteksnya lu suka ke arah pengen jadi pacar atau suka mengidolakan aja? As a crush. Oh. Bukan kayak gue harus jadian nih sama dia nih. Oh. Gimana? Gue harus jadian nih sama dia. Sekali lagi. Gue harus jadi. Ya nggak sih bang. Sekali lagi. Gue harus jadian nih sama dia. Asik. Kerennya tadi babamnya harusnya Willy ya. Iya. Sambil gini. Sip. Nah, Aduh gede banget gue. gue tuh mimpi gue tuh ada di satu, gue nggak tahu ya itu coffee shop atau cafe karena Oke. di situ emang gue cuma duduk doang. Aha. Gue cuma duduk doang. Kalau misal gue visual ini tempatnya tuh kayak semacam barn kecil di tengah padang rumput, tapi itu coffee shop. Oke. Ya, maksud gue ya entah itu coffee shop entah itu cafe gue nggak tahu ya. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa ada temen gue di situ. Yang orang itu, sosok Bukan, itu. bukan. Oh, oke. Temen Ada temen gue. Oke. Dia ngomong ada yang nungguin tuh di depan. Idealah. Siapa bang? Pas gue keluar ternyata dia. That woman. Lu tau gak perkataan pertama yang gue ngomong ke dia apa? The hell gitu. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kenapa lu nanya Terus itu? dia ngelihat gue senyum-senyum doang. Ngelihat gue senyum-senyum. Enggak. Udah terus tiba-tiba kayak nggak tahu ya kalau mimpi itu kan sebenarnya ada random ya. Yes. Kayak tiba-tiba lu ada di satu momen di satu tempat yang ini tiba-tiba jumpingnya tuh jauh banget. Iya benar. Jumpingnya Tiba-tiba jauh banget. Tapi tetap sama dia. Oke. Dan makanya tuh gue bilang mimpi itu bisa jadi refleksi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dalam bentuk diri kita ya. Iya. Apa yang Itu kita bisa pengenin jadi. bisa. Nah, karena di situ yang gue rasain, gue tuh kayak ada di satu situasi, ada di satu momen yang emang bener-bener ideal buat gue banget. Dan cuma berdua sama dia, kayak lu tau lah, maksudnya. Tahu. Tahu gue berdua doang. Ya Allah. Cina. Kita sempat cerita lah kalau misalnya kita pengen buat camping, Asik. yang berbau-bau alam cuma nggak terlalu ekstrim ya. Oh iya, keinginannya bagus ya. Nah iya. Iya. Gue ada di satu momen di mana gue cuma duduk berdua di tenda Siap. di depan api unggun. Oke. Langit bintang-bintang. Tapi gue nggak ngobrol. Terus ngapain? Bener-bener kayak gue berdua nikmatin momen aja. Oh, sih. Bukan demit. Ngapa jadi demi? Jangan dong. Ini lagi mimpi indah nih. Jangan buat mimpi gue buruk. Perangnya berubah. Tapi emang maksudnya kalau misalnya lu ada di posisi mimpi itu, emang somehow kadang orang tuh bisa kayak jadi kayak demit gitu loh. Enggak maksudnya kayak tiba-tiba ngilang. Itu absurd. Tiba-tiba sih. ngilang, tiba-tiba lu jumping ke sana Iya. sini. Iya benar. Dia makanya kayak Saat itu tiba-tiba gue kayak merasa nyaman aja di mimpi gue itu. nyaman banget kayak gue nggak mau bangun, Cok. Tapi kan nggak mungkin. Boleh. Ada pertanyaan nih guys. Oke, ada pertanyaan nih dan langsung. Dari mana? Oh dari Ciseeng. Ciseeng. Iya oke. Mau nanya? Iya. Gimana nih, Bang? Hanya menikmati. Mimpi menikmati suasana. Lo udah. Kayaknya itu deh. Soalnya gue di sana cuma bener-bener nikmatin momennya aja. Toh gue juga kalau ngomongin realitanya, dia cuma crush doang gitu loh. Dia bukan seseorang yang ibaratnya harus gue kejar. Nggak ngomong sampai sekarang ya guys ya. Kan belum disebut, ada jebak saya. Iya bener ya. Terus ngomong sih pernah maksudnya kalau di kehidupan nyata ya emang kayak teman. Kalau gue kayak jadi kayak
Iya, ini kayak harap-harap cemeras. Ini apa sih sebenarnya? Cemeras. Kok tiba-tiba kayak jadi rumah Uya gini? Belum. belum nyala ya. Iya, udah. Iya jadi ya Banyak ya? mungkin pun gue juga ada mungkin ada perasaan yang terpendam ya saat itu ya. Cuma emang gue terlalu manly untuk mengakui anjing. Virgo. Yoi. Gak bisa, kita tidak mudah untuk mengakui. Iya. Betul. Tunggu, boleh nanya nggak? Kelanjutannya apa? Kelanjutannya itu Kan lagi lihat-lihat nih, terus lo nyaman berdua, terus apa? saking nyamannya, Mm-mm. tiba-tiba gue ngeblank dan gue bangun. Oh, cukup sampai di situ. Tapi emang momennya itu emang rada lama sih. Ya nggak tahu ya, yang namanya dimensi mimpi sama dimensi nyata itu kan beda ya waktunya ya. Iya, benar. Maksudnya lu bisa ngerasa lama di mimpi, ternyata lu bangun-bangun lu cuma tidur 2 jam. Itu Yes, bisa yes. banget, itu bisa banget. Mhm. Nah makanya saat itu gue ngerasain, mungkin gue udah cukup puas kali ya. Gue udah cukup puas untuk nikmatin mimpi itu. Gue sama dia, situasinya ideal banget. Dan mungkin emang saatnya gue bangun juga ya saat Iya, itu ya. Oke. Karena yang gue inget saat setelah itu tiba-tiba bokap gue ngomong, "Kak, sholat subuh." Oh iya. Tapi tapi kan tadi kita ngomongin mimpi itu bisa jadi pesan, iya kan? Ini sekarang dia di mana? Gak tahu sih Nggak tahu ya? karena kan sekarang kan Masih ada Instagram ya? masih. Kalau kejadiannya gue lupa ya tepatnya. Cuma yang pasti sih kayaknya tahun lalu deh. Karena gini, maksudnya dari tadi kita tuh gue udah sempet ngobrol sama Rama. Emang ada beberapa mimpi, ibaratnya dari awal lu hidup sampai sekarang kan pasti kan lu nyadarin lu bermimpi kan. Dan itu hampir tiap hari gitu loh, hampir Iya. tiap hari Hampir selama tiap lu hari. hidup. Dan maksudnya tuh kayak nggak mungkin juga lu bisa nginget mimpi itu Semuanya. semuanya. Ya ada Kan beberapa banyak yang- banget kan, tapi kan yang ada pasti yang kan berkesan. ada beberapa 1, 2, 3 mimpi lu itu yang berkesan buat lu, yang mungkin Yes. sampai sekarang tuh ingat banget gitu loh. Berarti salah satunya yang itu tadi ya. Salah satunya itu karena ya mungkin mewakilkan apa yang gue mau, mungkin ya mewakilkan apa yang gue mau. Oke. Ya kejadian di mimpi, ya gue nggak tahu ya, maksudnya bisa kejadian di dunia nyata apa enggak. Tapi kalau misalkan someday ternyata lu bener jadi sama dia. Apa itu dejavu? Iya. Amin nggak? Oh iya, bukan Gunung Agung kan? Ya, Itu toko buku. apa Gunung Sahari? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan masih pakai mic. Iya. Tahu-tahu terus nggak lucu. Enggak, udah gampang ah. Gampang. Susah nih produsernya nih. Iya Lagi nih. bumil. Oh iya jelas. Betul. Jelas. Terus? Iya, jadi ya nggak tahu sih ya, mungkin kalau misalnya itu bisa kejadian itu dejavu atau bukan, emang debatable banget kan. Tapi kalau misalkan itu ada kesempatan buat ke arah sana, lu mau nggak? Ya mau lah. Ya kan kalau kata John Lennon kan gitu. Yes. Mungkin ya, maksudnya apa yang gue rasain tuh bukan gue sendiri. Orang-orang Iya, maksudnya kepo banyak gua anjing. kan, maksudnya banyak orang jangan banyak lah ibaratnya kayak orang-orang yang ngerasain hal yang sama kayak gue gitu, dengan situasi yang mereka mau ya, tapi Yeah. ya dengan situasi yang mereka mau, dengan orang yang mereka inginkan tuh pasti ada sih, gue yakin banget. Iya. Nah, kalau misalkan itu kejadian bener sama si orang itu, dan orang itu bener di camping sama lo, apa yang lo lakuin setelah lo camping sama dia? Lo, apakah kejadian itu nanti cuman ngelihat bintang doang? Oke, berarti ini udah ke translate ke dunia nyata nih ya. Iya, kalau Waduh, Bintang kecil di langit. Kalau tiba situasi itu ada ya, yes. mungkin gue bakal ngomong sih ke dia, anjir nih mimpi gue, fuck lah. Maksudnya kan itu enggak sebenarnya gini loh. Itu kata-kata yang rada tricky. Kalau misalnya dia bisa nangkep secara utuh, dia tahu kalau misalnya gue suka sama gue. Harusnya dia tahu kalau gue suka sama dia. Iya. Iya kan? Iya benar. Cuma kan Iya sih, maksudnya Cuma apakah lu cuman melihat bintang saat itu? gue yakin banget.
Cuma lihat bintang doang, nggak mau ngomong Karena apa. itu emang bener-bener ya, maksudnya kalau misalnya ngomongin nyatanya nggak harus sama dia sih ya. Iya, Cuma iya. emang itu situasi yang emang gue pengen Lu banget. pengen banget ya, ke Gua pengen siapapun banget. itu ya. Siapapun itu, bahkan kalau misalnya gue bisa, kalau misalnya gue sendiri pun gue nggak masalah. Oke. Berarti nggak apa-apa. Emang situasinya emang enak, emang gue suka banget lah ibaratnya begitu. I see. Berarti lu bakal nembak seseorang ataupun lu bakal ngelamar seseorang di niatnya pengennya di situ. Enggak juga sih. Enggak juga. Cuma emang Cuma target aja. kalau misalnya gimana ya, barometer lucu, barometer keren itu kan orang kan beda-beda ya. Yes. Cuma kalau menurut gue itu udah kayak another level dari gue aja sih, kayak anjing ini mimpi gue banget nih gitu loh. Apalagi kalau misalnya mimpi bener-bener kenyataan kan kayak anjir, lu merasa jadi Nimrod lah ibaratnya. Iya. Jadi Raja Nimrod, udah bahagia banget. Mau nanya dong, itu tendanya nyewa atau beli? Ada penguin yang ditonjok. Ya, yang bawanya air. Yang gitu. Gue pernah beli lagi anjir. Iya anjir, Ini tingginya coy. asli gitu. Punya gue segini gue Din. Gini. Bam, 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 bam. Iya. Kayak samsak, bener-bener kayak samsak anjir. Wah, fuck lah. Apa yang lo rasa ketika lo bangun dari tidur itu? Wah, ini klise sih. Gue pengen tidur lagi, men. Wah, itu bukti cinta. Bukan cinta. Enggak Rasa tahu sih suka, ya. keinginan dari hati lo berarti. Tapi balik lagi, saya seorang Virgo. Apa Bapak Hamzah? Virgo denial. Dan itu Virgo yang berevolusi ya. Yes. Ini masih basic Virgo saat itu. Ini kok kita jadi ngomongin horoskop sih? Ya udah, berarti kita tutup dengan bagi Anda yang ngerasa dimimpin Alim. Kenapa sih? Ada mobil. Mobil gua lagi anjing. Deh, kita tutup aja dah. Deh, yang Udah makin gak kondusif. Udah nggak kondusif, nggak Pertama, jelas. udah mulai mendung dan angin Udah kenceng mendung. banget. Kedua, ibu manajer kita udah mulai marah-marah. Yes. Oke, Udah, yang bagi ngerasa dimimpin oleh Alim, dah DM Alim buruan. Ah shit. I-nya 2, belakangnya S. Ya, dan jangan gua karena Gua udah nikah. teras rumah. Kenapa namanya teras rumah? Karena di teras rumah